Oke guys, welcome back to another video bareng aku di sini lagi Kevin, dan seperti yang kita tunggu-tunggu hari ini kita bakal carry ya. Yeah boy. Langsung aja tanpa banyak bacot, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke carry ya. Sip, yang pertama. Ini yang ke Jambi. Oh, ada karangan bunga ya. Ya, aku tuh sebenarnya sebelum pulang, kan aku sebenarnya lumayan buru-buru ngejar pesawat, tapi sebelum pulang ada yang ngomong nih, wah ada yang bawain karangan bunga gede banget. ya kan nggak enak ya kalau aku nggak datang kan. Ya udahlah, aku datang aja, maksudnya buat apresiasi juga kan, dan juga sebagai bentuk appreciationku ke teman-teman yang udah bener-bener effort banget. Jadi ya udah, aku cari yang di mana, terus aku foto bentar, terus baru aku ke bandara gitu. Terus ini apa, pantesan dia tanya karangan bunga itu terus. Aku aja 2 kali ditanya mana karangan bunga saya katanya. Terus sebenarnya udah keluar dan dia udah masuk mobil, dia turun mau foto sama karangan bunga, makanya kami yang fotonya. Ya benar, jadi sebenarnya aku tuh udah di mobil, katanya nggak ketemu, terus oh ternyata di depannya itu tuh karangan bunga yang teman-teman bawa ternyata gitu. Thank you yang udah datang. Ini apa, ini Jambi, seru banget sih. Kemarin aku sempat baca kenapa aku kayak lagi malah acara sendiri, karena sebenarnya kan mulai itu agak awal, karena ya nggak apa-apa lah, maksudnya kenapa juga mulai agak awal kan. Mulai kan sebenarnya nggak jam 10 pas kan, mulai kan agak lebih, jam berapa sih, pokoknya agak lebih awal gitu lah intinya kan. Jadi ada waktu lebih, jadi juga bukan salah organizer, bukan salah salah MC-nya juga, karena aku juga pas ditanya Mulai lebih awal kak. oh ya udah ya nggak apa-apa gitu kan, nanti kalau ada lebih waktu ya udah kita interaktif aja sama penonton, aku ngomong kayak gitu. Ya udah, akhirnya karena sebenarnya udah kelar materinya, ya udah kita interaktif seru-seruan aja gitu. Nah di sini itu aku udah masuk mobil. Nah ini udah masuk mobil, terus aku keluar lagi di situ. Coba kita lihat lagi, ini apa, Jambi lagi. Cara mulai jam 8:30. Thank you yang udah datang, thank you banget yang udah datang, seru banget. Yang mau undang aku silahkan kontak bio aku. Nah ya, ini 9:47 kan, jadi kayak ada lebih 10 menitan sampai 15 menitan. Di akhir ada set-setnya, ada saya tambah adegan nekat sih kataku, tapi kita tetap happy apa emangnya di akhir. Coba kita ke akhir. Tuh lag. Oh ini ya di akhir ya. Akhirnya kita sampai ke bandara. Salah kita juga nekat ke bandara, nggak tahu jadwal berapa. Buset, ke bandara. Mendalo itu jauh ya. Lagi gimana guys? Saya memang kemarin tuh aku nggak bawa koper gede, aku cuma bawa koper kabin doang. Makanya kan panitia juga ngomong gak bisa ngasih gift kan. Katanya sih hari ini diperingati sebagai hari pelukan namanya Kevin. Bisa kayak be like. Oh saya no komen ya kali ini ya. Udah lebih dari 1 tahun tapi itu gak bisa move on dari mereka. Ya udah lebih dari 1 tahun bahkan ini. Udah hampir 1,5 tahun. Iya udah hampir 1,5 tahun loh ini. Gila, cepet ya waktu ya. Ini juga apa? Nah, di sini ini tuh sebenarnya nge-vlog aku di sini. Cuman hilang. Footage jadi nggak bakal ada sih. Ini lucu banget sih, apa, terus dia lompat di situ, apa, ada cowok gitu, lucu banget sih. Oh my god, aku kabur. Ini masukan. Kenceng sekali. Oh enggak ada ya.
Ini tuh sebenarnya aku bukan nggak mau ini ya. Di akhir itu kan kita ada foto bareng. Terus aku ketawa buru-buru karena harus ngejar pesawat sebenarnya di situ. Bukan masalah apa-apa. Karena takut telat. Karena ada fun fact nih. Aku tuh sebenarnya pas ke Jambi itu dari Singapura itu aku miss flight. Jadi kan aku beli yang connect langsung congested tiket gitu kan. Jadi Singapura Jakarta, Jakarta Jambi. Nah Singapura ke Jakarta itu aku miss di situ. Jadi aku beli tiket lain di hari H langsung pakai flight airline lain. Terus habis itu sampai Jakarta katanya tiba-tiba nggak bisa karena ini congested dan kamu udah miss flight yang pertama, terus flight yang kedua nggak bisa dipakai. Terus aku gimana coba caranya, ternyata bisa akhirnya di split, anggap yang flight pertama hangus, flight kedua masih bisa kamu pakai. Ya karena itulah aku jadi buru-buru ke bandara, takut hangus lagi karena kan lumayan jauh ya dari Jogja ke airport ya. Ada kali sejaman lebih. Terus belum makan juga, belum makan siang kan. Ini ada lagi. Harus ramai, bagus nih Masya Allah. Realism gini pemula sepuh ini mah. Bagus. Ini aku lupa udah aku take atau belum. Ini apa? Gimana? Oh dia mau foto, terus kesandung. Oh itu sih berlumpur ya. Coba jadi cool ya ampun. Kasih pantun aja terserah. Apa ya? Gak bisa aku pantun. Alon-alon silat mojo pinanganten. Wandene ingkang asta wujuding kayu klepu dewa Daru Joyendaru. Ngeri sih, ini lumayan ngeri sih. Kembar mayang. Jalur trekking kan ini soalnya kan. Tapi habis hujan jadi berlumpur. Mayang iku kembang. Kalau lepas katanya jadi gini nggak? Ya iyalah jadi gini ya. Jadi buta aku jadi nggak bisa ngeliat apa-apa. Kalau kataku sih namanya jeruk ya bang. Hal Ya, di bang. dunia. Kelapa merah, kelapa terlangka dan termahal di dunia. Jadi kelapa merah ini hanya tumbuh di borderland. Dia harganya cuma 3.999.000. Nah itu Waduh, harga gila, just tip. gila. Kalau misalnya nggak just tip ya kisaran harga 79.000. Sekarang langsung aja kita buka. Dicoba ayo kita tes. Udah dibuka tuh ya. Beuh. Ini penampakannya kayak gini nih. Kelapa. Langsung aja kita cobain. Dia tuh airnya warna merah gitu cuy. Airnya warna merah juga. Oh. Dagingnya kan kalau biasanya kita makan kelapa tuh kayak kalau kita mau dagingnya tuh kayak harus kita kerok gitu. Ini mah dalamnya udah kepisah sendiri. Beh, gila. Boleh sih. Kebetulan aku juga ada nih deket rumahku. Silahkan yang mau membeli. Dia tuh tipe kulit lunak ya. Jadi bisa dimakan. Kulitnya pun bisa dimakan gitu. Ya. Namanya buah mahal ya. Sangat inovasional. Sangat inovatif. Ya kita buat ya. Kamu pengen nggak punya? Mana dan rasanya, gue tuh baru tahu ya ternyata anak pertama itu juga pengen ngerasain tuh punya kakak tuh gimana dan rasanya jadi adik itu gimana. Pengen mereka tuh sebenarnya diayomi gitu kan, karena selama ini kan mengayomi mulu. Makanya mereka kalau udah ketemu sama orang yang mereka nih ngerasa jadi adik itu kadang suka terharu karena baru tahu gitu rasanya tuh seperti itu. Nggak juga sih. Nah, itu Ya biar aja lah. Nggak yang sampai gimana banget lah. Terjatuh, terhempas, tersungkur, fall, fell, tumble, collapse. Tak jatuh, tak tunggui, tak sungkua, tak dilapak, tak tilantang, tak sialia, tak gurajai, tak jirangkan, tak taruang, tak dudua, tak rambau, tak kongkang, balambing, tak golek, tak silanca, tak peranyak. Terjatuh. Jawa, tibong, gelinding, jelungup, keplangkang, kejengkang. Kepleset, geledak, cipluk, kejegluk, kesandung, jemplok, gelinding, kejeglok, jungkel, goling, gelimpang, ketrikel. Sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya, udah ngerti kali ya, gue aja nggak ngerti nih. Ini sebenarnya ya tadi aku ngomong agak ini sih. Lebih ke harus ngejar flight. Bagaimana menurutmu sebagai anak pertama? Memang anak pertama itu biasanya jadi trial and error.
dari parenting orang tua gitu. Jadi Karena trial and error ketika dia dari parenting punya orang anak tua. pertama, nah itu juga pertama kalinya orang tua tuh jadi orang tua kan. Jadi emang banyak percobaan lah di situ. Nah si anak kedua ini udah lebih punya pakem lah ya, kayak kira-kira harus gimana. Tadi kalau statementnya bilangnya kalau panas harus dibawa ke dokter atau didiemin saat anak pertama sakit, begitu anak kedua mungkin mereka udah lebih tahu mesti ngapain. Jadi dengan pemikiran dasar kayak gitu, gue ngerasa kayak secara general dan universal memang adik itu memang lebih punya kebebasan untuk mengeksplor apa yang dia suka dan apa yang dia mau dan apa yang dia ingin tuju di kehidupannya, karena basic apa sih kebutuhan dasarnya tuh emang pasti udah lebih pakem. Ya mungkin maksud dia in a good way ya. Kita pun sebagai anak pertama sebenarnya juga punya kebebasan untuk mengeksplor. Sebenarnya lebih ke bagus, dan inilah kalau kita ngelihat dari sisi positifnya kan kita jadinya lebih punya kemampuan untuk survive kan sebenarnya kan. Kayak misalnya nih, kalian ke sekolah, kalian anak pertama kan, kalian pertama kali adalah anak pertama yang dimiliki oleh orang tua kalian, terus kalian disekolahkan sama orang tua kalian, terus tiba-tiba kalian nggak bisa pelajaran matematika, terus kalian pulang, "Ma, aku nggak bisa pelajaran matematika." Terus orang tua kalian juga bingung karena mereka nggak pernah ngajarin anak kan. Terus akhirnya mungkin selama beberapa minggu kalian harus belajar sendiri. Mungkin in that sense kalian bakal punya kemampuan survival yang lebih tinggi atau kemampuan mandiri yang lebih tinggi kalau kita lihat dari sisi positifnya. Jadi gitu sih sebenarnya, plus minus lah. Maksudnya nggak jadi anak pertama juga nggak yang jelek-jelek semua, dan jadi anak kedua juga bukan yang bagus-bagus semua. Jadi anak kedua itu burdennya lebih banyak malahan menurut saya ya, dari pandanganku ya. Karena kalian mungkin jadi misalnya kalau kakak atau saudara kalian sukses, yang saudara yang lebih tua ya sukses, terus kalian jadi bakal kemana-mana itu kebawa terus tuh nama saudara kalian. Jadi plus minus lah, nggak selalu anak kedua itu lebih bagus, nggak selalu anak pertama itu lebih bagus. Punya plusnya masing-masing, tergantung gimana cara kita menggunakan. Di top 7 potongan rambut. Ukur berapa bang? 300.000. 300.000. Coba kita lihat nomor satunya langsung aja ya. Ada nanti kudu kena teh. Tiba-tiba ada yang nyanyi. Ini apa? Dia ngira ini temannya. Mbak yang sini ketawa. Ayo lo. Salah orang mas, maaf ya mas ya. Makasih mas dadah. Ayo lo. Kira-kira habis nggak kalau sendirian? Dari kata aja udah menjelaskan semuanya nggak sih? Sewajarnya mesen aja. Sih kakak. Diabetes ya habis makan ini sih. Gimana nih? Sedih atau senang? Konteksnya senang karena biar bisa ngejar episodenya karena udah ketinggalan. Katanya kan soalnya dia mau persiapin buat ini kan, buat Elbaf, arc yang Elbaf kan. Dan tahun depan kan katanya dia mau literally satu episode manga di-convert ke satu episode anime kan. Bagus lah. Game Mobile Legends akan masuk kurikulum sekolah di Surabaya sebagai alat bantu kurikulum? pembelajaran. Ini menarik nih. Gimana? Apakah ujiannya by one sama guru? Bukan nih. Saya ngecek detik dan RRI. Ternyata Game Mobile Legends ini akan masuk kurikulum di tahun ajaran baru. Jadi buat kamu yang udah lulus, sorry ya, tapi Coba bentar. Ya, kalau sampai kurikulum enggak lah kayaknya. Janganlah. Soalnya kalau kurikulum ini enggak sih nanti jadinya, menurutku agak kurang efektif ya kalau sampai jadi kurikulum. Tapi kalau jadi ekskul bisa mungkin ya. Jadi kalian kan ekskul biasa di akhir sekolah kan, atau di akhir kelas kan. Jadinya murid-murid itu bakal lebih termotivasi buat ke kelas dan nggak bolos karena mereka ada ekskul di akhir. Itu mungkin bisa. Tapi kalau buat kurikulum ya agak kurang lah kayaknya. Karena akan mengajari gimana cara soft spoken dan gimana cara berkomunikasi dalam tanda kutip ya. Jokes bawah nggak lucu. Orang apa yang nggak pernah bersyukur? Jawabannya orang kaya. Dijawab lagi salah.
Bingung. Hah, kenapa? Dijawab sama bapaknya, orang gondrong. Karena nggak bersyukur. Anjir. Apa? Pentingnya orang lain nggak tahu. Cara memasak telur dadar di restoran itu harus dikasih soda sedikit biar untuk pengembang, jadi lebih bagus, nanti lebih besar. Ayo kita buktiin telur. Ya ampun, dikasih soda beneran dong. Ternyata telurnya itu nggak ngembang, terus lengket juga pas dibalik. Jadi nggak terbukti ya. Pakai ini dong, pakai baking soda dong. Kok minuman soda, Rek? Ya, apakah lagu finale adalah lagu kisah cinta dengan kimia, sebuah lagu Eurovision? Sebenarnya enggak. Jadi ini tuh kenapa aku pakai lagu ini? Nih. Kenapa saya pakai lagu ini? Karena pas aku kesana, aku lagi nonton ini nih. Terus ini kayak bener-bener terngiang-ngiang terus di otakku, ya udah pakai aja. Aku lupa pas aku kesana atau pas aku balik. Itu aku nonton ini. Ini anime bagus pokoknya. Keren. Oke, itu kita hari ini udah kelar. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga nyalain notifikasinya kalau kalian suka sama video-video yang aku buat. Kalau kalian ada ide apapun, jangan lupa ditaruh aja di komen YouTube-ku atau Instagram ataupun TikTok-ku di bio YouTube-ku. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa ditonton terus. Diulang-ulang aja nontonnya, terserah kalian. Kalau kalian nggak mood, diklik aja pas balik mood kalian. Thank you yang udah nonton. See you in the next content.